Kita kembali lagi di video impor barang kiriman. Nah, ini materi yang substansi juga karena di sini adalah dasar awal, di sini adalah pengetahuan awal di mana perorangan dikatakan boleh mengimpor barang atau tidak. Ini adalah fundamental pertamanya. Oke? Kita harus pahami nih apa-apa aja nih. Ada beberapa lah teman-teman nanti bisa ikutin. Ini adalah untuk perorangan. Pahami alur impor barang kiriman dari luar negeri itu seperti apa? Ketika barang datang dari luar negeri melalui PJT, PJT itu perusahaan jasa titipan. Ya, kalau kita awam bilangnya forwarder lah ya. Forwarder yang kita pilih, bukan forwarder lokal di Indonesianya tapi ya, bukan. Ini forwarder yang kita pilih di negara ekspor. Barang datang dari luar negeri melalui pihak PJT, kemudian PJT perusahaan jasa titipan tersebut akan input data barang-barang kita ke sistem. Dia input semuanya, nama barangnya, invoice-nya, code-nya, semuanya dia input. Barang tersebut diperiksa melalui X-ray. Nah, di situ nanti akan ada penjalurannya, jalur merah, jalur kuning, atau jalur hijau. Barang yang kita pesan tadi, barang yang kita impor tadi, itu dibuka oleh petugas bea cukai dan disaksikan oleh petugas PJT-nya juga gitu. Jadi kedua belah pihak melihat barang itu real atau tidak gitu kan. Kemudian ketika itu sudah terjadi, nah ada pemeriksaan dokumen oleh PDTT, pemeriksa dokumen terampil kalau saya nggak salah ingat kepanjangannya, pemeriksa dokumen terampil. Nah, eh, di dokumen ini diperiksa apa ya? Nah, dokumen invoice-nya berapa, kemudian HS code-nya berapa. Ketika itunya sudah selesai, pemeriksaan barangnya clear, dokumennya juga oke, kemudian PJT itu informasikan ke kita sebagai pemilik barang untuk bayar pungutan, bayar pajak. Pengalaman saya, ketika barang sampai di bea cukai, pihak PJT itu informasikan ke saya bahwasanya ada sejumlah sekian rupiah yang harus saya bayar ke negara. Selama ini ada dua opsi ya. Yang pertama adalah si PJT-nya dulu yang bayar, gitu. Dan yang kedua, kita langsung yang bayar. Si PJT kasih kode billing. Ada kode billing dia namanya. Kode billing 13 digit kalau saya nggak salah. Nah, ketika kita dibayarkan dulu oleh si PJT, maka kita transfernya ke rekening si PJT. Ketika sudah selesai, ya barang dikirim. Jadi pahamin kalau ini adalah alur impor barang kirimannya. Oke, nah, kita masuk ke regulasi impor yang pertama, HS Code namanya. HS Code. Apa ini HS Code ini? Benda apa ini? HS Code itu nomenklatur, berperan sebagai alat klasifikasi terhadap produk dagangan yang hendak diperjualbelikan di pasar internasional. Dengan kata lain, HS Code akan mengklasifikasikan produk-produk impor dan ekspor, sehingga transaksi bisa dilakukan lebih mudah. Jadi dia seperti klasifikasi nomor, penomoran. Sepatu nomornya sekian, sekian, sekian. Tas nomornya sekian, sekian, sekian. Gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai penggolongan daftar barang yang lebih sistematis, mempermudah proses pembuatan statistik sekaligus mengumpulkan data dengan valid, menciptakan sistem yang baik khususnya dalam pemberian kode,
penjelasan serta penggolongan barang. Gitu. Jadi biar lebih mudah. Kayak tadi sepatu kodenya sekian 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 kan ngetrasnya juga enak. Ketika diketik di enter muncul dia peraturan-peraturan apa yang terkait dengan itu, ya. Nih. Nah, seperti kita ketahui, tidak semua barang dari luar negeri boleh kita impor secara perorangan. Tapi negara memfasilitasi kita, bea cukai memfasilitasi kita bahwa ada barang-barang yang boleh kita impor walaupun kita ini statusnya bukan badan hukum, bukan badan usaha, ya. Boleh diimpor. Dibatasi impornya, dilarang impornya. Ketika dibatasi impornya dan dilarang impornya, maka kita menyebutnya sebagai lartas. Apa itu lartas? Lartas itu larangan dan atau terbatas. Lartas juga terbagi dua, ada lartas border dan lartas post border. Lartas border adalah lartas yang harus dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabeanan. Lartas yang harus kita patuhi, kita penuhi. Jadi ada dokumen-dokumen yang harus kita siapkan, yang harus kita prepare sebelum barang kita itu dikeluarkan dari kawasan pelabuhan. Nah, contoh dari lartas border ini salah satunya adalah kewajiban karantina bagi importasi ikan segar. Menteri Kelautan dan Perikanan mengatur hal ini. Jadi ketika kita impor ikan segar, kita harus siapkan dokumen yang terkait dengan ikan segar tersebut. Dokumennya kita dapatkan dari mana? Dari Kementerian Kelautan. Ya, intinya adalah kita nggak bisa ngimpor dan barang tersebut dikirim ke tempat kita, ke rumah kita ketika kita tidak bisa mempersiapkan eh, dokumen-dokumen yang diminta di peraturan tersebut. Kemudian yang kedua adalah post border. Apa itu post border? Lartas yang harus dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean. Jadi pengawasannya dikembalikan ke instansi yang mengatur lartas tersebut. Contohnya mengimpor pakaian lebih dari 10 pieces atau handphone lebih dari 2 pieces. Awalnya terhadap barang-barang tersebut ditahan oleh bea cukai sampai importir mendapat perizinan dari kementerian atau lembaga terkait. Nah, di post border yang sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Ketika kita ngimpor pakaian lebih dari 10 pieces, bea cukai akan rilis barang itu ke rumah kita. Tetapi ketika barang itu sudah rilis ke rumah kita, nah ada dokumen yang harus kita lengkapi ketika kementerian atau lembaga yang terkait datang ke tempat kita. Dari mana kementerian atau lembaga terkait tersebut tahu kalau kita ngimpor pakaian? Karena sistemnya sudah terkoneksi semua, jadi apapun yang kita impor itu tadi secara legal. Ketika bea cukai memberitahukan, menginput ke sistemnya, maka kementerian lembaga terkait tadi pun akan menerima notifikasi bahwasanya saya ngimpor pakaian lebih dari 10. Ya udah, ada sidak lah istilahnya gitu. Ada sidak. Ya udah nih kita datengin ya, bener nggak dia? Dokumennya ada nggak nih dia? Gitu. Clear ya? Nanti kalau kurang kurang clear bisa di eh, ulang-ulang lah. Jadi sambil diulang-ulang. Oke? Nah, HS code ya. Gimana cara kita tahu HS code sebuah produk itu? Tanya suppliernya, karena itu tadi HS code ini adalah pengklasifikasian nomor dan sudah berlaku di perdagangan internasional. Tanya HS code-nya, HS code yang perlu kita ketahui itu 8 digit. Nah, ketika 8 digitnya sudah kita dapatkan, kita masuk ke portal Bea Cukai yang memberikan informasi tentang HS code tersebut. Semua informasi terkait
produk tersebut dijabarkan di situ, mulai dari tarifnya berapa, ada regulasi impornya atau tidak. Nih teman-teman perhatikan gambar ya, portal insw.go.id ini /INTR. Saya kira nih, ini dia. Teman-teman masuklah ke website ini, ketik HS code barang yang teman-teman mau impor. Jadi jangan ngimpor dulu baru tanya HS code. Tanya dulu HS code-nya, cari tahu regulasinya, baru impor. Contoh lartas post border. Dari mana kita tahu sebuah produk itu post border atau border? Di sini saya mau beli sebuah produk. Produknya saya tanya HS code-nya 63023210. Akan tampil seperti ini nanti di insw.go.id/intr. Kliklah detailnya. Detail. Mana detail? Nah, muncul tuh detailnya. Detail. Ya. Nah, kemudian perhatikan nih. Nah, di sini ada dia buat regulasi impor. Tata niaga post bordernya. Di nomor 3 ini saya buatnya nomor 3 ya. Ini regulasinya. Apa regulasi impor yang harus dipenuhi untuk produk tersebut? LS impor produk tertentu. Kemana saya harus memenuhinya? Kemana saya harus minta dokumen-dokumennya? Nah, di sini juga semuanya dijelaskan. Dari nomor 1, detail, dia buat detailnya, kemudian lihat atas post bordernya, kemudian lihat perizinan apa yang diperlukan. Jadi barang tersebut belum kita impor, tapi kita sudah tahu regulasinya. Kita sebelum perang kita udah punya senjatanya dulu, kita udah punya ancang-ancang lah. Jadi ketika kita ngimpor, nanti nggak akan jadi masalah. Kayak pertanyaan, ini bisa keluar bea cukai nggak? Seolah-olah bea cukai itu nahan-nahan barang kita, padahal enggak ya. Bea cukai itu hanya itu tadi, fungsi bea cukai tadi, mereka hanya menjalankan tugasnya. Ya kawan-kawan ya. Nih, ini contoh yang lartas border. Border nih, beli produk nih, apa nih produknya? CS code-nya, muncul lah, muncul detailnya. Oh, pakaian bekas. Tuh, ternyata regulasinya langsung lartas border. Apa yang perlu disiapkan untuk lartas border ini? Nah, sama dia, mau lartasnya post border atau border sama dia, ada yang harus kita penuhi. Nah, sekarang ada pertanyaan kayak gini, tapi kan bang banyak tuh bal-balan baju second, itu kok bisa keluar ya? Balik lagi tadi ke definisi impor. Impor yang saya lakukan adalah impor yang memang secara legal, artinya secara legal ya diakui oleh negara bahwasanya saya ngimpor barang tersebut. Ya, jadi balik tadi ke mindsetnya tadi. Ya, itu tadi saya bilang, mindsetnya kayak apa dulu? Sudah jelas tidak bisa diimpor, dilarang impornya. Tapi kenapa harus kita lakukan? Oke, ini dia contoh pos lartas border. Nah, kalau kita bagiannya yang perorangan, yang nggak punya badan usaha, kita di sini aja bermainnya. Kalau kita mau ngimpor barang, ngimpor aja yang non lartas. Banyak banget produk-produk yang bisa kita impor non lartas. Banyak banget. Nih, contohnya 42021299. Seperti biasa, nomor 3 nggak ada. Tidak ada tertulis post border ataupun border. HS code menyelamatkan kita dari kesalahan impor. Yang pertama, pahami HS code-nya. Nah, apa nih regulasi yang kedua? Nilai barangnya.
dalam menentukan PDRI. PDRI ini pajak dalam rangka impor, bukan pungutan ya. PDRI itu pajak dalam rangka impor. Nilai barangnya, berapa harga barangnya. Bea cukai sudah kasih kita kebebasan ketika kita belanja barang, harga barangnya lebih kecil dari $3, maka kita tidak dikenakan bea masuk. PPN 11% karena sudah regulasi baru per April kemarin PPN sudah 11% gitu. PPh-nya 0%, tidak ada PPh dan tidak ada bea masuk. Oke. Nah, kemudian ketika di bawah $3, ya ini aja dia. Ini aja dia tarifnya. Gitu. Yang pertama, tarif yang pertama. Nah, tarif yang kedua $3 sampai $1.500. Ketika kita belanja barang, FOB-nya $3 sampai $1.500. Oh ya, saya belum jelasin tadi apa itu FOB. FOB itu free on board. Artinya adalah harga barang tambah ongkos kirim. Jadi masih bea cukai menghitungnya dari free on board, dari harga barang sama dari ongkos kirim ya. Invoice-nya tadi $3 sampai $1.500 itu adalah harga barang sama ongkos kirim. Nah, ketika kita belanja barang, ketika kita ngimpor barang dengan FOB sebanyak ini, maka kita dikenakan bea masuk sebesar 7,5%. Dikenakan PPN sebesar 11%. Oke. Nah, tarif yang ketiga adalah FOB-nya lebih besar dari $1.500. Nah, ini perlakuannya sudah PIB atau PIBK dan tarifnya juga sudah MFN. Kalau teman-teman tadi lihat masalah HS code tuh ada ketika kita klik detail itu ada MFN. Secara pengalaman saya belum pernah melakukan importasi perorangan dengan nilai FOB 1.500. Belum pernah. Jadi saya selalu melakukan impor itu ya 1.500 paling tinggi. Kenapa? Yang pertama aman, yang kedua nggak ribet, gitu ya. Kemudian ini tadi dia MFN itu apa sih? Tarifnya ya most favored nation. Bea masuk 20%, PPN 10%, PPh 7,5%. Nah, ini PIBK tadi. Ketika invoice kita lebih dari $1.500. Ada lagi tarif barang khusus. Ada tarif barang khusus apa-apa aja itu. Untuk tas itu biaya masuknya 15% sampai 20%. PPN itu 11%, PPh-nya 7,5 sampai 10%. Kenapa? Kok perlakuannya berbeda Bang ini tas dengan barang sebelumnya? Nah ya, tujuannya adalah ketika kita ngimpor tas, artinya kan kita mengganggu produk-produk tas UMKM yang ada di Indonesia. Tujuannya ini adalah untuk melindungi produk-produk buatan Indonesia. Jadi untuk tarif tas itu dibuat tinggi. Apalagi sepatu. Sepatu kena biaya masuk 10 sampai 30% bahkan. Kalau tadi kan yang perorangan biasa itu kan biaya masuknya cuma 7,5% ya. Nah, ini untuk sepatu 10 sampai 30%. PPN-nya 11%, PPh-nya 7 sampai 10%, 7,5 sampai 10%. Gunanya apa? Ya karena memang Indonesia juga punya UMKM sepatu. Jadi untuk melindungi UMKM. Jadi kita nggak boleh selalu bilang ngimpor melulu. Nggak, negara juga pasti melindungi produk-produk lokal kita kok. Apalagi tekstil. Produk tekstil itu biaya masuknya 15 sampai 25%, PPN-nya 11, PPh-nya 7,5 sampai 10. Kenapa tinggi juga, Bang? Ya, Indonesia juga banyak tekstilnya kan. Jadi pasti dilindungi dong sama bea cukai. Oke. Nah, ada lagi nih.
khusus banget 0%. Jadi kalau teman-teman mau ngimpor buku dengan HS 49 sampai 4901 sampai 4904 ya 0%. Itu dia. Oke, sambung. Kita ketemu di video berikutnya.